badan yang mengelola pungutan ekspor dari eksportik CPO itu. Nah, salah satu kegiatannya dana itu digunakan untuk pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit. Nah, salah satunya yaitu pelatihan petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Nah, kami dari Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta atau STIPER itu mendapatkan jatah untuk pelatihan petani kelapa sawit itu di Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, sama Sulawesi Selatan. Khusus untuk Sulawesi Selatan ini ada di Luwu Timur dan di Luwu Utara. Untuk Luwu Timur ini kami melakukan pelatihan sebanyak 3 kelas. Yang materi atau kurikulum pelatihan yang pertama itu kaitannya dengan penguatan kelembagaan petani kelapa sawit. Itu sebanyak 1 kelas kami laksanakan selama 10 hari di Hotel Sigumbang ini. Kemudian untuk 2 kelas yang berikutnya yaitu pelatihan dengan materi teknik budidaya kelapa sawit. Nah, ini 2 kelas selama 6 hari juga kita lakukan di sini. Nanti di tanggal 23 Juli ini semua peserta pelatihan dari kelas penguatan kelembagaan dan kelas budidaya kelapa sawit akan kami ajak untuk studi banding di PTPN 14. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara mengelola kebun yang baik dan yang benar seperti di PTPN. Nah, sebelum melakukan kunjungan itu, kami dari Yogyakarta, para instruktur itu memberikan materi pelatihan khususnya bisnis proses kelapa sawit, mulai dari pembibitan, persiapan lahan, kemudian perawatan, sampai ke pengelolaan kalau ada hama penyakit. Tujuannya supaya produktivitasnya itu tinggi. Karena kemarin yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas itu bahwa produktivitas kelapa sawit di Luwu Timur ini masih jauh dari yang diharapkan. Belum bisa mencapai 20 ton per hektar per tahun, apalagi 24 ton seperti di PTPN. Maka ini kami sangat senang sekali bisa memberikan pelatihan di Luwu Timur ini dalam rangka untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit di Luwu Timur. Meskipun di Luwu Timur itu luasan lahannya itu masih sedikit kalau dibandingkan dengan Sumatera, kalau dibandingkan dengan Kalimantan itu jauh lebih sedikit, karena kalau di Kalimantan Tengah itu 1,8 juta. 1,8 juta hektar, kalau di Rio itu hampir 3 juta, di sini hanya 99.000. Tapi harapan kami kelompok taninya, kelembagaannya itu betul-betul kelembagaan yang sehat dan mandiri. Makanya ada pelatihan ini tujuannya membangun kelembagaan yang sehat dan mandiri, sehingga nanti di dalam kelembagaan itu bisa dinamis, bisa untuk mengelola anggotanya, kelompoknya, sehingga budidaya kelapa sawitnya bisa bagus. Dengan kelembagaan yang sehat dan mandiri, nanti harapan kami itu bisa mengakses semua program-program yang ada di BPDPKS. Apakah itu PSR atau permajaan sawit rakyat, apakah itu pengelolaan sarana prasarana, ataukah beasiswa, atau pelatihan-pelatihan seperti ini. Nah, khusus untuk beasiswa kami mengharapkan di Luwu Timur, di Luwu Utara ini Pak, itu ada program beasiswa yang didapatkan oleh anak-anak petani kelapa sawit ini. Ya. Sekarang peluangnya bisa untuk anak petani kelapa sawit, bisa untuk anaknya buruh tani, bisa untuk anaknya semua tenaga kontrak pendamping dari kelapa sawit ini. Fasilitasnya luar biasa, dari SPP, uang gedung, transportasi dari rumah ke bandara, dari bandara ke Jogja itu diberikan tiket pesawat, kemudian disiapkan kos-kosannya, diberikan fasilitas kuliah, diberikan uang saku 1.420.000 per bulan. Nah, itu kan luar biasa itu yang diberikan kepada petani-petani kelapa sawit itu. Ini buat kuliah untuk khusus sawit ini atau dari semua
jurusan pendidikan misalnya. Khusus ya untuk yang berkaitan dengan sawit. Berkaitan sawit ya. Jadi ini dana dari sawit untuk sawit. Sawit. Dana dari sawit untuk sawit. Maka kami kemarin menghimbau kepada semua peserta pelatihan itu kalau ada putra-putrinya yang lulusan tahun ini Ya. atau 2 tahun sebelumnya supaya mendaftar untuk program beasiswa ini. Termasuk pelatihan ini kami harapkan supaya betul-betul dimaknai, betul-betul diikuti dengan baik, karena nanti targetnya para peserta pelatihan itu bisa menerapkan hasil pelatihannya itu untuk kebunnya sendiri dan juga ditularkan ke tetangga-tetangganya. Jadi sedikit Pak sebetulnya. Ini tim ini terbagi ya Pak ke daerah, ke tiap daerah yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi di Indonesia itu ada 5 lembaga. Ada 5 lembaga pelatihan, salah satunya adalah AKP Stiper ini. Tahun ini melatih 2.500 petani. Nanti setelah bulan Agustus ada pelatihan lagi sebanyak 5.000 petani. Nah di AKP Stiper ini mendapatkan jatah 384 petani tersebar di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, sama Sulawesi Selatan. Nah,